Kampus-kampus kita ini sudah rontok, sudah menjadi infrastruktur yang tidak beda dengan peternakan saja. Kalau ada peternakan domba, yang domba-domba itu dilatih makan rumput untuk tubuhnya sehat, maka kampus-kampus kita juga peternakan manusia ya, untuk melatih otot dalam pikiran mereka saja. Maka kita setiap hari melihat kan di dunia konsolidasi media sosial itu kan kecerdasan tidak lagi dialamatkan kepada kampus, tapi muncul ustadz-ustadz yang lebih jauh berbicara demokrasi, lebih cemerlang, muncul remaja Islam yang jauh lebih sensitif terhadap isu-isu geopolitik. Sementara kampus ini semacam pabrik untuk melahirkan para pencari kerja saja. Semakin kurang orang kritis, maka semakin meyakinkan ini peternakan manusia. Itu bisa saya buktikan karena dia nggak lagi menjadi penyangga peradaban. Dia hanya tempat orang untuk melatih pemikiran untuk kemudian difungsikan sebagai pekerja dalam berbagai struktur perbudakan, kepentingan materialisme. Nah, kalau bicara pemilu hari ini kan bicara pertarungan yang sangat strategi. Ada faktor ideologis di dalamnya. Maka munculnya tokoh-tokoh Islam yang menegaskan kalau pemilu ini curang, kita akan lakukan revolusi. Itu satu langkah yang jauh lebih maju dari bahasa-bahasa retorika para akademisi. Lebih khusus mahasiswa dan kawan-kawan. Nah, mereka harus menyesuaikan terhadap realita perubahan zaman. Apalagi kan sekarang kan era IT, keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini menyebabkan semua orang memiliki hak untuk mengakses berbagai informasi dari belahan dunia. Beda dulu kampus itu menjadi istimewa karena memang di sana ada tradisi kajian, referensi, dan rakyat itu susah untuk mengakses ilmu pengetahuan. Sekarang orang-orang di desa itu jauh lebih cemerlang dari mahasiswa, bahkan rektor, bahkan guru-guru besar yang terperosok dalam paham materialisme, sekuler, dan lain-lain. HTI dan FPI itu jauh berlipat kali lebih maju dalam semangat perjuangan mereka terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Harus jujur diakui, mereka lebih cemerlang. Mereka menyuarakan relevansi gerakan tauhid yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, tanggung jawab intelektual, dan isu-isu yang mereka angkat itu global. Sementara mahasiswa ini kan dibawa bayang-bayang tekanan ekonomi orang tua mereka yang harga kampus itu semakin tinggi, semakin membuat mereka tidak ada ruang untuk bergerak. Mahasiswa udah tersandra, udah bukan hanya mahasiswa. Kita harus mengatakan bahwa rektor di Indonesia ini sudah udah rektor, dekan, dosen itu sebagian besar itu sudah masuk dalam perbudakan. Satu, kalau bahasa saya itu peternakan manusia sebenarnya, hanya diberi label akademisi saja, sudah gak relevan lagi. Karena mereka hanya memproduksi manusia-manusia yang mengabdi kepada kebutuhan materialisme, mengabdi bagi kepentingan plot zaman di mana hegemoni sekuler itu menonjol. Mereka nggak bicara soal ketidakadilan di negeri ini secara tegas. Jadi sudahlah, saya itu bukan saya melebih-lebihkan, saya itu lebih mengamati ormas-ormas Islam seperti kelompok kritis ya, seperti FPI, HTI, itu menurut saya variabel yang sudah fenomenal, yang selama ini menggoncang negara dari berbagai perspektif. Pikiran-pikiran mereka jauh cerdas, bicara soal utang luar negeri, perubahan fundamental, bicara tentang konstitusi. Ya, jadi sebagai orang yang hidup dan tumbuh besar di kalangan kultur konsolidasi gerakan mahasiswa, saya melihat 20 tahun ini kampus-kampus di seluruh Indonesia sebagian besar, maaf ya, itu peternakan manusia. Sudah tidak istimewa. Hanya untuk menghabiskan uang dari orang tua, membuat orang tua mereka susah saja. Sesudah itu mereka belajar di sana, keluar itu jadi budak-budak dalam berbagai struktur kepentingan pabrik, kepentingan sistem materialisme. Gak ada lagi orang-orang hebat lahir dari kampus yang sungguh-sungguh untuk berpikir komprehensif, berpikir fundamental, berpikir revolusioner, apalagi berbicara atas nama kepentingan nasional negara, nggak ada lagi. Hanya sisa-sisa dari kelompok mahasiswa yang masih pakai jaket, nanti bergulir itu dipakai oleh Najwa Shihab, dipakai oleh kelompok-kelompok TV untuk tepuk tangan ketika para elit itu berdebat di ruang-ruang diskusi. Itu memalukan. Nah, bagaimana menciptakan mahasiswa yang hebat, yang suara mereka sungguh-sungguh mewakili rakyat, sungguh-sungguh mewakili
kesadaran tauhid, menurut saya tidak usah lagi mengidentifikasi mereka berasal dari mana. Tapi menegaskan bahwa setiap pemuda, anak-anak muda di Indonesia ini, mau santri, mau mahasiswa, mau siapapun, label itu dibuang di pinggir jalan, kemudian melihat mereka sebagai potensi yang memiliki hak dalam ruang bernegara. Nah, tanggung jawab kita adalah menghubungkan mereka pada transformasi teologis. Mereka harus kembali ke jalan-jalan bimbingan Islam yang memberikan jaminan yang lebih benar, lebih pasti, agar mereka tidak terjebak lebih jauh dengan label-label kebanggaan palsu mereka di ruang-ruang sekuler yang semakin hari itu perbudakan. Itu dulu. Kalau itu sudah selesai, baru kita hitung berapa kekuatan anak muda dalam barisan konsolidasi tauhidnya, dalam rangka respon mereka terhadap dinamika demokrasi dengan perangkat-perangkatnya. Berapa anak-anak muda yang membangun ukhuwah Islamiyah di bawah panji kebesaran Rasulullah, yang berdiri tegak dengan harga diri, keimanannya untuk melawan ketidakadilan. Data-data itu akan muncul kalau kita tidak lagi mengidentifikasi anak muda dalam bahasa misionaris politik yang selama ini mahasiswa, ini kelompok ini kelompok ini. Ini jebakan semua. Saya udah nggak tertarik. Saya lebih suka anak-anak muda yang dibina oleh ustadz-ustadz yang kritis seperti Ustadz Slamet ini dan ustadz-ustadz yang lain yang memiliki kesadaran universal, pandangan holistik, pandangan lebih jauh. Nah, kalau orang-orang ini berbicara, saya mau diskusi. Tapi kalau mahasiswa 1-2 orang, sudahlah. Suruh kembali ke kampus dulu, pasang spanduk besar-besar, lawan Jokowi, menolak ketidakadilan, baru saya percaya kalau selama masih mereka main-main begini, saya tidak menemukan ada jalan idealisme untuk mencetak orang-orang hebat di kampus lagi.